Bab 670 Xiao. Langit yang luas itu megah dan beraneka ragam. Xiao Chen telah mengunjungi langit lebih dari sekali, tetapi dia belum pernah menjelajahi seluruh negeri. Tepatnya, mustahil untuk menjelajahi setiap daerah, karena dunia ini terlalu besar dan tak terbatas, dan sulit untuk menjelajahi seluruh negeri dalam seumur hidup. Setiap kali dia memasuki langit, Xiao Chen akan sangat merasakan betapa tidak pentingnya individu dan betapa luas dan agungnya langit. Di pegunungan kuno yang megah, tebing-tebingnya setinggi ribuan kaki dan tebing-tebingnya menjulang tinggi, megah dan curam. Melihat ke depan, ribuan gunung berdiri tegak dan mencapai langit, dan gunung-gunung itu hijau dan penuh vitalitas. Pemandangan yang luar biasa. Ini adalah tempat penting sekte surgawi, yang dapat disebut sebagai tanah harta karun spiritual sejati, mengumpulkan akar dari ribuan urat nadi dan energi spiritual dari ratusan sungai. Ketika Anda mendekatinya, itu bahkan lebih menakjubkan. Air terjun sepanjang ribuan kaki jatuh dari pegunungan yang indah seperti benang sutra, dan gelombang udara putihnya kabur, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, yang sangat spektakuler. Ini adalah tempat yang paling spiritual dan indah di dunia. Ada banyak istana dan menara di puncak-puncak yang indah, yang dibangun di antara air terjun dan mata air, dan terlihat sangat halus dan megah. Dalam ribuan tahun terakhir, dunia alien telah berkembang sangat cepat. Langya secara pribadi duduk di sini dan membentuk aliansi dengan beberapa raja di surga. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengkonsolidasikan posisinya, memperluas kekuatannya, dan memiliki posisi penting di surga. Lu Zhan membawa pemuda itu dan terbang ke pegunungan yang menjulang tinggi dan segera menghilang. Xiao Chen tidak berani terlalu dekat. Kekuatan Lu Zhan sangat menakjubkan. Dia adalah seorang raja tua dan mungkin akan ketahuan jika dia tidak berhati-hati. Setelah menunggu di sini dengan tenang selama beberapa hari, Xiao Chen menemukan bahwa beberapa leluhur yang kuat bergegas ke tempat penting sekte alien dan terbang ke segala arah. Setelah penyelidikan yang cermat, dia mengetahui bahwa orang-orang ini akan mengundang orang. Dapat dibayangkan bahwa identitas orang-orang yang diundang oleh para dewa leluhur super untuk menyampaikan surat itu sangat tidak biasa. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, hanya 2 raja batu yang diundang, dan tidak semua dewa leluhur super diundang. Pada saat itu, wajah Xiao Chen mengembun. Salah satu raja batu ternyata adalah mayat batu. Dia memiliki dendam besar terhadap Xiao Chen. Tubuhnya hancur di makam kaisar muda dan dia melarikan diri ke dunia lain. Dia tidak ingin muncul kembali di dunia ribuan tahun kemudian. Wajah orang lain tidak terlihat jelas. Dia datang dengan sangat misterius dan memasuki sekte alien yang terbungkus awan dan kabut. Xiao Chen tidak terkejut. Jika seorang antik tua seperti Lu Zhan ingin membentuk aliansi di surga, dia secara alami dapat menarik beberapa raja dengan kekuatan yang sama dengan dirinya. Menggunakan menara 5 kaisar untuk menekan dirinya sendiri, hampir sepenuhnya musnah, menyembunyikan semua napas, Xiao Chen menyentuh gunung yang luar biasa ini. Itu napas yang sangat kuat. Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya. Selain kaisar batu kecil, ada orang seperti itu. Itu seharusnya tidak ada di dunia, tetapi tiba-tiba kembali. Aku pikir orang ini tidak bisa hidup lama. Ini adalah diskusi di tempat penting di dunia alien. Kedua raja batu yang diundang semuanya tampak serius. Gerbang batu di ujung 99 anak tangga batu di dunia alien pernah memiliki bayangan iblis,
yang cukup untuk menakuti Raja Batu. Saya tidak menyangka bahwa orang misterius yang mengerikan akan muncul sekarang. Ini bukan kabar baik. Mayat Batu dan Raja Batu memiliki rencana mereka sendiri. Ribuan tahun yang lalu, mereka tidak berpartisipasi dalam penyegelan gerbang batu dunia lain, tetapi setelah itu mereka mendukung tindakan itu dari lubuk hati mereka dan tidak ingin siapapun melampaui Raja Batu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dunia lain akan muncul kembali dengan kekuatan yang melampaui batas. Meskipun mereka tidak menunjukkan apapun, mereka berharap keberadaan yang bercokol di ujung 99 anak tangga batu akan segera membusuk. Karena dia membenci keturunan 5 kaisar, saya pikir dapat dipastikan bahwa dia adalah kekuatan besar sebelum zaman kuno. Petik 2. Ya, saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa sebelum zaman kuno ada 3 penguasa dan 5 kaisar, yang semuanya benar-benar kuat dan dihormati oleh seluruh dunia. Dan orang seperti itu tentu saja memiliki musuh. Saya pikir itu pasti kemunculan kembali para penentang 5 kaisar. Sungguh sulit membayangkan bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini. 3 penguasa dan 5 kaisar hanyalah legenda ilusi, tetapi sekarang tampaknya telah dipastikan bahwa orang-orang seperti itu benar-benar ada. Wu Yanjing telah meninggal selama bertahun-tahun yang tak berujung. Bagaimana orang ini bisa hidup sampai hari ini? Bagaimana dia melakukannya? Itu membuat orang bertanya-tanya. Lu Zan, Lang Ya, Sishi dan yang lainnya mendiskusikannya, tetapi sulit untuk mengetahui identitas sebenarnya dari orang misterius yang bercokol di ujung 99 anak tangga batu. Bahkan kamu tidak tahu. Lu Zan memandang Sishi, karena barang antik tua ini dapat dianggap sebagai fosil hidup bahkan di antara raja-raja surga, dan asal-usulnya sangat misterius. Hanya tubuh batuku, tentu saja sudah cukup tua. Mayat batu itu memiliki sedikit rasa bangga, karena dia adalah seorang raja yang memperoleh kebijaksanaan spiritual melalui latihan dengan mayat. Tetapi aku tidak ingat kehidupanku sebelumnya. Dalam arti tertentu, aku dari generasi yang sama denganmu. Faktanya, banyak raja batu, termasuk Lu Zan, menduga bahwa mayat batu itu kemungkinan besar adalah manusia purba sebelum zaman kuno. Sangat mungkin itu adalah mayat orang-orang kuno yang meninggal di era 3 penguasa dan 5 kaisar, dan mengembangkan kesadaran spiritual setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Memikirkannya dengan saksama, orang ini memang sangat penting. Dia adalah mayat Raja Batu Alam, dan kemudian memperoleh kebijaksanaan dan menjadi Raja Mayat Batu saat ini. Jangan meragukanku dengan tatapan itu. Apa yang kukatakan itu benar. Sebenarnya, aku seharusnya berhubungan dengan dunia di dalam gerbang batu di ujung 99 anak tangga batu. Aku merasakan napas yang familiar di sana. Mayat batu itu mengalihkan topik pembicaraan, lalu menariknya kembali, berkata, jika kita berbicara tentang raja-raja batu surga, Raja Batu Langit Ungu adalah yang paling berpengetahuan. Dia tahu banyak rahasia dari zaman kuno. Petik 2. Tapi bukankah Raja Langit Ungu sudah mati? Bagaimana dia bisa mati? Dia memalsukan kematiannya. Mayat batu itu mencibir, di masa lalu, dia bertarung sengit dengan orang suci dari keluarga Nitian. Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Dia hanya menyembunyikan dirinya. Jika tebakanku benar, dia pasti ingin membuat terobosan baru. Beberapa raja batu semuanya menarik napas, terutama Lu Zan dan Lang Ya. Mereka dulu berhubungan dekat dengan Raja Langit Ungu,
dan telah berkomunikasi dan bekerja sama dengannya. Mereka tidak ingin berita kematiannya menjadi palsu. Xiao Chen tidak bisa mendengar semuanya. Sebenarnya, dia juga mencari informasi di atas dari ingatan para kultivator lain dari sekte yang berbeda. Dia tidak berani mendekati para raja. Akhirnya, mayat batu dan raja batu lainnya pergi. Setelah 3 hari, Lu Zhan dan pemuda itu terbang keluar dan bergegas menuju timur surga dengan sihir pelarian cahaya, seperti 2 meteor melintasi daratan yang luas. Ini adalah danau besar di bagian timur surga yang luas, atau bisa disebut laut. Ya, radiusnya puluhan ribu mil, yang tidak jauh lebih kecil dari laut yang sebenarnya. Namun, ini adalah sebidang air tawar dan dikelilingi oleh daratan yang luas. Dari kejauhan, danau air tawar yang besar ini dikelilingi oleh udara ungu samar, dan energi spiritualnya sangat kaya. Raja Langit Ungu, keluarlah dan lihat. Lu Zhan berdiri di tepi pantai dan mengirimkan suara. Gelombang suara yang bergulung-gulung mengaduk di langit, dan laut yang tenang bergelombang. Namun setelah waktu yang lama, tidak ada yang menanggapi Lu Zhan. Raja Langit Ungu, keluarlah dan lihatlah. Lu Zhan terus mengirimkan suara, dan ombak di danau tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Aku tahu kau belum mati. Kita punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan hari ini. Jika kau tidak keluar, aku tidak akan pergi. Setelah jeda sebentar, Lu Zhan melanjutkan, aku punya cara untuk mencapai puncak untuk berdiskusi denganmu. Musuh 5 kaisar di zaman kuno telah muncul kembali. Kurasa dia mungkin bisa menunjukkan jalan yang cerah kepada kita. Boom! Pada saat ini, udara ungu yang membawa keberuntungan tiba-tiba melonjak di danau yang luas, dan air dalam radius puluhan ribu mil terus berguncang. Udara ungu datang dari timur, dan kekosongan di timur terbelah. Sebuah gunung tak berujung muncul dan berdiri di atas danau. 100.000 gunung raksasa tak terbatas dan semuanya berwarna ungu. Di puncak utama di tengah terdapat istana ungu yang megah. Aku tahu kau tidak mati. Istana langit ungu telah muncul kembali di dunia. Perairan yang luas itu berkabut, udara ungu melonjak, dan ada ribuan warna keberuntungan. Seluruh gunung ungu diselimuti cahaya. Itu halus dan penuh energi spiritual, kosong dan sakral. Lu Zhan tertawa dan membawa pemuda itu ke dalam air, berjalan menuju 100.000 gunung langit ungu, dan terbang menuju istana langit ungu di puncak utama. Xiao Chen tidak mendekat, tetapi hanya melihat dari jauh. Dia melihat istana langit ungu terbuka. Melalui kabut ungu yang tersisa, dia melihat seorang pria batu compang camping duduk bersila di tanah, tertutup debu, seolah-olah dia tidak bergerak selama bertahun-tahun yang tak berujung. Itu dia. Xiao Chen berubah warna saat itu. Dia merasa sedikit tidak percaya. Manusia batu itu jelas bukan orang asing. Dia pernah melihatnya di dunia kematian sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Raja Zixiao yang bobrok itu persis sama dengan Hong Jun di dunia kematian. Aura di istana Zixiao sangat memikat. Meskipun Raja Zixiao tampak seperti tubuh batu yang hancur, tampak dekaden, dan akan terkubur oleh debu, momentumnya yang kuat lebih menakutkan daripada Raja Batu biasa. Aura seseorang sulit diubah. Xiao Chen dapat yakin bahwa Raja Zixiao memiliki hubungan yang erat dengan Hong Jun di dunia kematian. Mereka tidak hanya tampak sama, tetapi bahkan aura mereka pun sama.
Raja Zixiao ini benar-benar tidak sederhana. Tubuh aslinya ada di sini, tetapi dia benar-benar terlahir kembali sebagai Raja Batu di dunia kematian. Apa yang ingin dia lakukan? Xiao Chen memikirkan banyak pertanyaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia memikirkan Kaisar Langit, yang juga satu tubuh dan dua kota. Meskipun kita pernah berhubungan, kita belum pernah berhadapan seperti ini. Silakan duduk. Raja Zixiao bersikap memanjakan. Dia tidak terlihat rendah diri terhadap orang lain karena tubuhnya yang rusak. Dia sangat percaya diri dan tenang. Ketika dia berbicara, debu tebal di tubuh batunya jatuh. Raja Zixiao memang luar biasa. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, momentumnya menjadi lebih kuat. Saya pikir hanya ada sedikit saingan di antara Raja Batu. Lu Zhan duduk bersila di atas bantal di istana Zixiao. Pemuda itu membungkuk kepada Raja Zixiao dan berdiri di samping Lu Zhan dengan kepala tertunduk. Kami berdua, kalian menjadi semakin tak terduga. Raja Zixiao menjawab dengan tenang. Dulu, ketika klan saya berperang melawan para pendosa di tanah kekacauan, saya berterima kasih kepada Anda dan mayat batu karena ingin membantu melintasi perbatasan, meskipun pada akhirnya tidak berhasil. Mendengar Lu Zhan mengatakan ini, Xiao Chen langsung teringat pada jalan yang menghubungkan tanah kekacauan dan alam surga. Dari petunjuk tersebut, tampaknya seseorang di alam surga ingin memaksa masuk pada saat kritis, tetapi jalan itu terhalang oleh gulungan kuno. Awalnya itu adalah kasus yang belum terpecahkan, tetapi Xiao Chen tidak menyangka akan mengetahui kebenarannya hari ini. Pada saat yang sama, dia teringat bahwa orang suci dari keluarga Nitian telah mengatakan bahwa pembunuh yang mengutuk keluarga itu adalah Raja Zixiao. Mengapa kamu memanggilku? Raja Zixiao tenang. Seseorang yang telah melampaui ranah Raja Batu telah muncul. Lu Zhan mendorong pemuda itu ke depan, membiarkan aura kuat yang terkandung dalam cangkang dagingnya mengalir keluar secara alami. Baru pada saat itulah Raja Zixiao tergerak dan berkata, kekuatan besar sebelum zaman kuno. Setelah mendengarkan narasi Lu Zhan, Raja Zixiao mengangguk dan berkata, di mana ada manusia, di situ ada sungai dan danau, dan di mana ada sungai dan danau, di situ ada keluhan dan kebencian. 3 penguasa dan 5 kaisar memang ada, dan mereka bukan sekadar legenda. Pada saat itu, mereka mengalahkan semua lawan mereka, dan tentu saja semua wilayah dihormati. Namun, tidak semua musuh mati. Beberapa orang melarikan diri dari luar surga dan bumi, mengembara dalam kehampaan, dalam keadaan tidak lahir maupun mati, setara dengan diasingkan, dan sulit untuk bangkit dan bangkit selamanya. Namun, rencana Tuhan tidak sebaik rencana manusia. Sarana kekuatan besar sebelum zaman kuno bertentangan dengan keinginan surga, dan keabadian bukanlah kepunahan sejati. Setelah bertahun-tahun yang tak berujung, dia akhirnya menemukan jalan kembali. 5 Yanjing telah mati, dan salah satu musuh besar mereka saat itu telah kembali melawan keinginan surga, yang sangat menakutkan. Tidak seorang pun dapat mengatakan siapa itu, tetapi saya pikir itu ada hubungannya dengan generasi pertama leluhur suci klan Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Zixiao, Lu Zhan terdiam beberapa saat. Dia selalu merasa bahwa orang yang kembali adalah pedang bermata dua. Kamu keluar dulu, kata Lu Zhan kepada pemuda itu. Dia ingin berbicara rahasia dengan Raja Zixiao. Sulit untuk mengendalikan kekuatan besar itu. Mata Raja Zixiao berbinar, dan dia berkata,
kecuali kamu menemukan menara 5 kaisar, dan setidaknya ada 2 lapisan, bukan menara 1 lapis yang tersebar. Ini adalah kata terakhir yang didengar Xiao Chen. Saat pemuda itu melangkah keluar, gerbang istana Zixiao tertutup dengan gemuruh, mengisolasi semua yang ada di dalamnya. Bersiaplah untuk bertindak. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba mendengar transmisi suara. Itu adalah suara iblis manusia Gegan. Apakah kamu akan menyerang di sini? Ya, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan, mereka akan kembali ke dunia lain. Iblis Gegan terus mentransmisikan, berkata, taring serigala berada dalam kegelapan, mereka sangat berhati-hati, takut seseorang akan menyerang. Selain itu, mayat batu juga telah diundang untuk berjaga dalam kegelapan. Xiao Chen sangat terkejut, diam-diam bersyukur bahwa dia telah menyembunyikan keberadaannya dengan menara 5 kaisar, kalau tidak, dia mungkin dalam bahaya nyata. Bagaimana kamu mengetahui keberadaanku? Aku adalah putra ke-10 Zulong, kamu adalah keturunan naga, aku secara alami dapat merasakannya. Dengan Luzan dan Raja Zixiao di depan, dan gigi serigala dan mayat batu yang kembali di belakang, bisakah itu berhasil? Xiao Chen sedikit tidak yakin. Tidak masalah, satu serangan akan membunuh, dan melarikan diri dalam sekejap, aku akan mengulur waktu untukmu. Iblis Gegan berkata, Kaisar batu juga ada di dekat sini. Harus dikatakan bahwa pemuda ini sangat tidak beruntung menjadi sasaran Xiao Chen dan Iblis Gegan. Bunuh. Tepat di luar istana Zixiao, Xiao Chen dan Iblis manusia Gegan menyerang pada saat yang sama. Menara 5 kaisar yang besar jatuh seperti gunung, dan iblis manusia Gegan datang dengan lampu kuno di tangannya. Lampu kuno dan menara 5 kaisar keduanya adalah harta karun yang paling misterius. Meskipun prajurit alien muda ini menyerap 2 tanda langit dan ditempa oleh kekuatan besar zaman kuno dengan sihir tertinggi, dia tidak dapat menahan pukulan yang begitu berat. Boom! Hujan darah jatuh dari langit di tempat itu. Tubuh prajurit alien yang tampaknya muda ini hancur, dan 2 tanda langit segera keluar. Kumpulkan. Xiao Chen tidak menyerap tanda langit dengan tubuhnya, tetapi menutupinya dengan menara 5 kaisar dengan kecepatan tercepat dan menekannya dalam sekejap. Raungan dan raungan keluar, dan taring serigala dan mayat batu datang untuk membunuh mereka pada saat pertama. Mereka tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Tinju kura-kura tertinggi. Kaisar batu dan kura-kura batu tua bergabung dan muncul di tempat itu. Dengan pukulan, taring serigala tanpa tubuh terguncang. Kaisar batu. Mayat batu itu sangat marah. Dia tahu betul betapa mengerikannya Kaisar Batu. Dia tidak mencoba membunuh Xiao Chen, tetapi malah bergabung dengan Langya untuk menyerang Kaisar Batu. Boom! Istana Langit Ungu terbuka lebar, dan Lu Zhan serta Raja Langit Ungu bergegas keluar. Yang mengejutkan adalah seluruh Istana Langit Ungu terangkat ke udara, dan menara batu 1 lantai yang besar melesat keluar dari bawah, menekan Xiao Chen. Menara 5 Kaisar. Menara 5 Kaisar 1 lantai. Tidak seorang pun mengira bahwa Raja Zixiao benar-benar memiliki pagoda seperti itu. Bagus sekali, Raja Zixia, harta karun ini benar-benar diperoleh olehmu. Kamu telah memurnikannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah berpura-pura mati. Kaisar Shizong sangat terkejut. Setan manusia Gegan, yang memegang lampu kuno, pergi menemui Lu Zhan dan berteriak kepada Xiao Chen, pergilah. Pada saat ini,
Tianhen sudah berada di tangannya, dan selama dia berhasil melarikan diri, misinya akan selesai. Namun, Xiao Chen tidak melakukannya. Sebaliknya, dia bergegas ke Menara Lima Kaisar miliknya sendiri, mengendalikan mayat wanita di dalamnya untuk mengoperasikan kekuatan ilahi tertinggi, dan terhubung dengan menara batu satu lantai yang menekan turun dari langit. Bab 671, Lampu Kuno sebagai Makam. Mayat perempuan itu membuka matanya, kulitnya seputih es, sosoknya secantik peri, dan kecantikannya begitu dingin hingga membuat orang merasa kedinginan. Ketika dia perlahan-lahan duduk di Menara Lima Kaisar, dunia dibayangi oleh angin dan awan yang berubah-ubah. Seluruh danau di bawah mendidih, dan udara ungu berkabut mengepul, seperti api yang tak berujung menyala. Menara Lima Kaisar satu lapis yang berlabuh di atas sederhana dan megah, dengan cahaya yang mengalir dan bergetar terus-menerus, tetapi mustahil untuk menghancurkan menara batu di bawah, apalagi menyingkirkannya. Xiao Chen duduk bersila di seberang mayat perempuan itu, tidak bergerak. Dia mengendalikan mayat perempuan itu, dan kekuatan tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya yang sempurna. Ini adalah cangkang daging yang melampaui Raja Batu. Bahkan jika kesadarannya padam, tubuh yang kuat dan sempurna yang tersisa sudah cukup untuk mengguncang dunia. Bagaimana mungkin? Semua Raja Batu terkejut. Menara Lima Kaisar muncul dalam dua lapisan, yang melampaui harapan semua orang. Akan baik-baik saja jika Raja Zixiao mendapatkannya, tetapi Xiao Chen benar-benar mengendalikannya. Lu Zhan dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Melihat Xiao Chen muncul kembali di dunia, mereka semua memiliki firasat buruk di hati mereka. Bagaimana kau bisa keluar, Nak? Lu Zhan mengancam matahari dan bulan. Tubuh iblisnya yang kurus memiliki urat dan tulang yang menonjol, seperti batang baja. Dia meraihnya dengan tangannya, dan cakar iblis hitamnya bersinar dengan cahaya dingin. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen bersembunyi di Menara Lima Kaisar, dan dunia luar sama sekali tidak bisa menerobos masuk. Selain itu, menara batu dua lantai yang terhubung bersama-sama sederhana dan megah, dan mereka mengguncang aura yang bahkan akan membuat Raja Batu takut. Boom! Menara kuno itu bergetar, dan cakar iblis itu disingkirkan ke samping di tempat. Sebuah kekuatan besar mendorong Lu Zhan keluar. Tubuh batu Raja Langit Ungu compang camping, tetapi memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah pemilik menara batu di atas. Pikiran ilahinya bagaikan lautan, menguasai langit dan bumi, mencoba mengendalikan pagoda untuk mengejutkan Xiao Chen hingga mati dan merebut menara kuno di bawahnya. Bang! Dia seberat 1000 pon, dan tiba-tiba duduk bersila di menara batu di atas. Kekuatan ilahi yang agung melonjak turun, menyegel menara batu ganda, mencoba menggunakannya untuk menghancurkan Xiao Chen. Tak terbatas, tanpa hukum, tidak ada pikiran lain kecuali aku. Xiao Chen berteriak, lalu menguasai mayat wanita itu, dan sepenuhnya meletuskan kekuatan ilahi tak terbatas dari tubuh yang sempurna, melampaui batas yang diizinkan oleh dunia ini. Boom! Menara Lima Kaisar berlapis ganda bersinar terang, dan mayat wanita itu mendominasi harta abadi ini, dan tekanan absolut meratakan semua rintangan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti nyala api yang menyala-nyala, dan danau seperti laut di bawah benar-benar mengering, dan Raja Langit Ungu di atas bergegas di tempat, seolah-olah pantatnya terbakar oleh api, dan terguncang menjauh dari Menara Lima Kaisar, menghindari ular dan kalajengking.
Bagaimana mungkin? Dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar dari mata Raja Langit Ungu, dan dia berkata, itu melampaui batas kekuatan yang diizinkan oleh dunia ini. Luzan dan yang lainnya terkejut, dan Raja Batu yang kuat itu bergegas seperti api di pantatnya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya api ilahi itu. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat mayat wanita di Menara Lima Kaisar. Semua kekuatan ilahi berasal darinya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ini adalah pertanyaan semua orang. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berada dalam keadaan kesurupan. Raja Zixiao terus menerkam seperti harimau, dan udara ungu itu luas sejauh 100.000 mil, dan seluruh wilayah timur menjadi waspada. Pisau telapak tangannya seperti pelangi, menjalin serangkaian hukum ketertiban, mencoba mengambil kembali pagodanya. Klang klang klang. Xiao Chen mengendalikan mayat wanita itu, membentuk serangkaian segel yang tidak dapat dijelaskan, dan menghantam langit untuk sepenuhnya memblokir Raja Zixiao. Namun, lantai kedua pagoda batu itu bagaimanapun juga adalah pengorbanan Raja Zixiao. Pada saat ini, di bawah pikiran ilahinya yang bagaikan lautan, benda itu mulai bergetar hebat dan ingin melesat ke langit. Bagi Raja Batu yang kuat, akan mudah untuk mengambil kembali harta karun itu dengan tandanya sendiri, tanpa penderitaan apapun. Namun, pada saat ini semuanya terbalik. Meskipun lapisan pagoda lima kaisar bergetar, ia tidak dapat lepas landas ke udara. Ia tertancap kuat di sana, seolah-olah tersedot oleh gravitasi yang sangat besar. Suara surgawi yang luas, seperti suara Huang Zhongdalu, bergema di seluruh wilayah timur. 5 bayangan terbang keluar dari Menara Lima Kaisar dan tergantung di luar Menara Batu Lantai 2, sepenuhnya menekan Menara Batu Lantai 2 yang ingin terbang menjauh. 5 Kaisar. Raja Zixiao terkejut, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, dan berkata, ini adalah Menara Pangkalan 5 Kaisar, yang memiliki jejak 5 kaisar, dan dapat mengumpulkan lapisan menara batu lainnya. Dalam arti tertentu, yang dikendalikan Xiao Chen adalah menara induk, yang merupakan akar dari Menara 5 Kaisar. Hanya dengan menguasainya, lapisan-lapisan pagoda lainnya dapat disingkirkan. Tampaknya, Menara 5 Kaisar tidak dapat disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Raja Zixiao tampak muram, duduk bersila di langit, memejamkan mata, dan tidak ada diri atau benda apapun. Asal-usulnya kosong, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kendali Menara Batu Lantai 2. Bagaimanapun, ada jejaknya di sana. Tindakan Raja Batu yang kuat itu secara alami bergejolak, dan para dewa bermiliar-miliar kali lebih berat, benar-benar menenggelamkan langit. Pada saat ini, Kaisar Batu, Mayat Batu, dan Taring Serigala saling bertarung, satu orang melawan 2 orang, sehingga mereka tidak dapat melewati batas. Pada saat yang sama, Iblis Gegan, yang memegang lampu kuno, sekali lagi menghentikan Luzan. Orang kuat ini mampu menantang Raja Batu sendirian. Meskipun Luzan adalah raja tua dan memiliki sedikit saingan di antara Raja Batu, ia takut pada Gegan, takut lampu kuno itu akan mengeluarkan api. Oleh karena itu, ia berhasil ditahan dengan banyak kekhawatiran. Boom! Pada saat ini, Raja Langit Ungu akhirnya menunjukkan kekuatannya. Dia telah melihat bahwa mayat wanita itu tidak memiliki kesadaran spiritual.
Kesadaran ilahinya yang kuat seperti lautan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, luas dan tak terbatas, dan menyerbu ke menara batu pertama, ingin merebut dan mengendalikan segalanya. Jika dia menyerbu, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Belum lagi dia merebut menara batu, bahkan kendali jangka pendek atas mayat wanita itu akan menjadi bencana. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menekannya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu takut. Bahkan bayangan iblis pun kesulitan menerobos masuk ke menara batu saat itu. Dia percaya bahwa dia harus mampu bertahan melawan Raja Langit Ungu. Cahaya bersinar, dan pagoda itu sendiri memancarkan cahaya ilahi. Itu adalah jalinan tatanan ilahi. Tidak ada fluktuasi yang mengerikan, tidak ada atmosfer yang menindas seperti lautan, hanya tetesan air dan angin hangat yang lembut. Tetapi cahaya ilahi yang hangat inilah yang menghalangi Raja Langit Ungu. Pikiran ilahi yang kuat tidak dapat menembus sedikit pun. Pada saat yang sama, Xiao Chen dengan cepat melakukan serangan balik, menggunakan tangan mayat wanita itu untuk menyegel dan mendorong keluar. Boom! Kekuatan yang melampaui batas mengguncang seluruh wilayah timur surga, membuat semua kultivator merasa seperti disambar petir. Raja Langit Ungu berubah menjadi kabut ungu, melarikan diri jauh dalam sekejap, dan kembali ke tubuhnya. Bahkan dia tidak berani menghadapi kekuatan yang kuat ini. Retak. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen mengerutkan kening, dan retakan muncul di cangkang daging mayat wanita itu. Hal yang mengerikan terjadi. Tubuhnya benar-benar tidak mungkin ada di dunia ini. Bahkan jika dia bersembunyi di Menara Lima Kaisar, dia akan perlahan membusuk. Penggunaan kekuatan ilahi yang sembrono hari ini secara alami mempercepat perubahan ini. Xiao Chen mengendalikan mayat wanita itu dan tiba-tiba bergegas keluar dari Menara Lima Kaisar. Dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Jika dia menggunakan tubuh sempurna mayat wanita itu lagi, wujudnya mungkin akan hilang selamanya. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan dan sepenuhnya mengambil menara batu Raja Zixiao, barulah layak menggunakan mayat wanita itu hari ini. Mayat wanita itu bergegas keluar dan segera membuat Lu Zhan ketakutan. Dia hampir tertabrak lampu kuno di tangan Ge Gan dan terlempar mundur sejauh ratusan mil. Raja Langit Ungu semakin ketakutan, mengira Xiao Chen ingin menyerang dan membunuhnya dengan segala cara, jadi dia terbang kembali dengan tegas. Tidak ada yang menghalanginya lagi, Xiao Chen mengendalikan mayat wanita itu dan segera menyerbu ke menara batu kedua, tangannya terus bergerak, menamparkan dengan segel ilahi tertinggi, dan segera menghancurkan tanda yang ditinggalkan oleh Raja Langit Ungu, ingin menghapus tanda raja di menara batu ini sepenuhnya. Tanda raja tidak begitu mudah dihapus sepenuhnya, Xiao Chen menggunakan mayat wanita itu hanya untuk sementara menghancurkannya. Mayat wanita itu seperti mimpi, dan gerakannya sangat cepat. Dia mundur ke lantai pertama menara batu hampir seketika. Setelah menyelesaikan serangan ini, lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Bang bang bang. Kedua lantai menara batu itu semuanya bergetar, menyatu dengan kuat, dan untuk sementara sulit dipisahkan. Raja Langit Ungu sangat marah. Meskipun hubungannya dengan menara batu tidak hancur, sulit baginya untuk memanggil menara seperti yang baru saja dia lakukan. Ayo pergi. Pada saat ini, Xiao Chen tidak lagi menunda, mengendalikan menara dewa, berubah menjadi aliran cahaya, dan melarikan diri jauh. Pada saat yang sama, Ge Gan juga memegang lampu kuno, menyingkirkan Lu Zhan, dan bergegas ke kejauhan.
Terima kasih banyak, jangan mengantarku pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, si Zongdi juga menyingkirkan mayat batu dan gigi serigala, dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi terlalu cepat tadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Kerugian terbesar adalah Raja Zixiao, yang kehilangan pagoda dari zaman kuno dalam sekejap mata. Dan Lu Zhan juga sangat marah. Kultivator yang dibawanya terbunuh dengan cara ini dan kehilangan 2 tanda langit. Saya pikir keberadaan di ujung 99 anak tangga batu pasti sangat marah. Mereka tidak bisa pergi. Wajah Raja Zixiao muram dan suaranya dingin. Kemunculan mayat wanita hari ini melebihi harapannya. Kalau tidak, menara batu di tangannya akan cukup untuk membunuh raja-raja batu dengan level yang sama. Pada saat ini, hubungannya dengan menara batu itu tidak terputus. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya. Pada saat yang sama, dia menjerit melengking dan mengeluarkan perintah Raja Batu, meminta seluruh surga untuk memburu Xiao Chen. Hari ini, Menara 5 Kaisar telah lahir, dan raja-raja batu lainnya tentu saja akan mendapatkan berita itu, yang pasti akan menjadi kekacauan. Sejuta mil jauhnya, Xiao Chen telah berhenti dan melemparkan menara batu berlapis ganda itu langsung ke si Zongdi, sambil berkata, "Aku akan memberikannya kepadamu." Tampaknya ini bukan harta karun, tetapi hanya sepotong lumpur, yang dibuang begitu saja. Apakah kamu ingin aku mengulangi tragedi kamu terbang menjauh dengan cermin 3 kaisar? Si Zongdi meliriknya dengan tidak puas. Cepat dan temukan tengkorak tua itu. Jika kalian bertiga menjadi satu, tidak bisakah kamu melindungi menara ini? Xiao Chen benar-benar memperlakukan menara batu itu seperti kentang panas. Sekarang bukan saatnya baginya untuk mengendalikan menara kuno itu. Lupakan saja, selama kamu mengendalikan mayat wanita di dalam, membunuh 1 atau 2 raja batu tidak akan menjadi masalah. Si Zongdi tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan ini. Dengan kekuatan fusinya dengan kura-kura batu tua, mengendalikan menara 5 kaisar dan mayat wanita sudah cukup untuk melakukannya. Cobalah untuk tidak menggunakan mayat wanita itu. Tubuhnya akan membusuk sepenuhnya. Aku pikir meninggalkan cangkang dagingnya mungkin sangat berguna di masa depan. Setelah Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini, dia melarikan diri. Apa yang ingin dia lakukan sudah selesai, dan sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Saat terbang menjauh, Kaisar Shizong buru-buru menghapus tanda di menara batu lapis kedua. Dia harus sepenuhnya menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Raja Zixiao, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan pengejaran pihak lain. Pada hari ini, alam surgawi berada dalam kekacauan. Raja-raja batu keluar untuk bertarung demi menara 5 kaisar. Adegan itu semegah pertarungan terakhir untuk cermin 3 kaisar. Semua raja bergerak bersama. Kaisar Shizong diam-diam mengerang. Lengan dan kakinya yang tua hampir patah. Dia melarikan diri sepanjang jalan. Menghadapi pengejaran para raja, bahkan jika dia benar-benar trinitas, itu tidak cukup untuk membunuh. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia percaya bahwa orang-orang tua seperti Kaisar Shizong dan kura-kura batu tua tidak akan mati. Mereka telah mengalami ribuan bencana sebelum zaman kuno dan belum sepenuhnya membusuk. Mereka pasti memiliki modal untuk menyelamatkan hidup mereka. Pada hari yang sama, setelah Lu Zhan kembali ke dunia alien, keberadaan yang bercokol di ujung 99 anak tangga batu itu marah.
Kuali yang dibudidayakan dengan hati-hati itu hancur seperti ini, dan orang-orang mengambil jejak langit. Itu tidak tahan. Xiao Chen kembali ke Jiushu, tetapi itu tidak tenang karena ini. Hal-hal yang tidak terduga terjadi. Awan gelap bergulung di langit, dan gelombang keruh melonjak. Banyak satelit buatan yang mengorbit di langit hancur total, dan banyak gedung pencakar langit berguncang di bawah awan gelap, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Gelombang iblis melonjak, dan ada bayangan hitam besar yang bergetar di langit. Ini benar-benar mengejutkan bagi peradaban teknologi. Pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dan meraih tanah luas di bawah. Peradaban teknologi semuanya terkejut. Ini berada di luar jangkauan peradaban kosmik yang mereka pahami. Itu hanyalah kemunculan kembali mitologi. Semua jenis senjata ilmiah diluncurkan ke udara dan ditembakkan ke cakar binatang yang ditutupi sisik hijau, tetapi sulit untuk diguncang. Xiao Chen terkejut. Dia mengenali sekilas bahwa cakar binatang itu adalah kekuatan besar kuno yang bercokol di ujung 99 anak tangga batu. Dia tidak menyangka itu akan mendorong 99 anak tangga batu ke Jiushu. Jelas bahwa itu merasakan napas Tianhen dan ingin datang ke sini untuk meraihnya, dan omong-omong, untuk menghancurkan semuanya di sini. Siapa yang bisa menghentikannya? Kecuali kaisar batu kecil itu dibangkitkan, tidak ada kekuatan setingkat ini di dunia ini. Bum bum bum, tangan besar itu terulur turun, dan sebuah bangunan di kota tertentu, yang dikenal sebagai bangunan tertinggi di dunia, tiba-tiba runtuh. Pada saat yang sama, kota itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan, dengan banyak korban. Dan ini hanya tekanan dari langit, cakar binatang buas yang besar itu belum benar-benar turun. Penelitian dan pengembangan berbagai senjata teknologi telah mencapai tahap yang mencengangkan, tetapi mereka tidak efektif melawan tangan raksasa itu dan tidak dapat digoyahkan sama sekali. Bumi berguncang hebat, dan saat tangan besar itu terulur turun, semua yang ada di bawah akan lenyap. Boom! Tiba-tiba, lampu-lampu kuno muncul satu demi satu di bawah tanah Kyushu, dan api menari-nari di setiap lampu kuno. 8 lampu kuno perlahan naik ke langit, seperti 8 bulan yang terang, menerangi langit yang gelap dan menyebarkan kabut ajaib. Pada saat yang sama, Gogan, yang terbang di surga, juga mengguncang tubuhnya, dan lampu kuno di tangannya terbang menjauh dengan sendirinya dan kembali ke Kyushu dalam sekejap. 9 lampu kuno menyala dalam waktu yang lama, dan langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi dengan napas suci, dan awan gelap yang bergulung-gulung dipaksa kembali. Jeritan melengking terdengar dari langit. 5 kaisar, kalian sangat licik, tahukah kalian bahwa aku bisa kembali? Cahaya lembut yang dipancarkan oleh 9 lampu kuno tampak sangat damai, tetapi memiliki daya mematikan yang tak terbayangkan bagi keberadaan yang menakutkan di langit. Nyala api kecil itu tampaknya menghanguskan jiwa keberadaan yang bercokol di 99 anak tangga batu, menyebabkannya menderita kerusakan berat. 3 penguasa dan 5 kaisar, setiap lampu kuno adalah kelanjutan dari api ilahi Anda, mungkinkah? Keberadaan yang tak terbayangkan di langit, cakar binatang buas yang besar telah terkoyak, dan banyak sisik hijau jatuh. Xiao Chen sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Api ilahi dari 9 lampu kuno itu sangat suci dan damai. Itu tidak berpengaruh pada orang lain, tetapi itu menyebabkan kerusakan besar pada keberadaan yang melampaui batas kekuatan di dunia ini. Ya,
Kalian semua sudah mati. Lampu kuno itu adalah kuburan kalian. Sosok mengerikan di langit itu tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya berteriak, kalian melakukan ini dengan sia-sia. Aku akan kembali untuk mengambil lampu itu dan menggali kuburan kalian. Xiao Chen sangat terkejut. Baru hari ini dia tahu apa itu lampu kuno. Ternyata itu adalah makam 3 penguasa dan 5 kaisar. Bab 672, Penggabungan dan Kombinasi 6 Monumen. Lampu kuno itu adalah makam, tempat 3 penguasa dan 5 kaisar serta kekuatan besar kuno lainnya dimakamkan. Berita ini bisa disebut menggemparkan dunia. Tidak seorang pun menduganya, dan itu benar-benar mengejutkan. Cakar binatang itu menyelidiki ke bawah beberapa kali, tetapi setiap kali kulit dan dagingnya terkoyak, darah berceceran, dan sisik hijaunya rontok. 9 lampu kuno berkedip-kedip, menyebabkan trauma hebat pada sosok mengerikan di langit itu. Tetapi itu tidak berpengaruh pada makhluk lain. Ini adalah senjata berat yang dirancang khusus untuk menahan kekuatan yang melampaui batas dunia ini. Aku akan mematikan lampu itu dan menghancurkan makammu. Raungan panjang yang menggetarkan jiwa keluar, dan sosok mengerikan itu memimpin 99 anak tangga batu untuk turun. Cakar binatang itu diselimuti kabut hitam dan menyelidiki ke bawah lagi. Api ilahi membubung, dan pada saat ini, 9 lampu kuno tiba-tiba bersinar terang, dan 9 api berkumpul bersama untuk membentuk bayangan yang dipadatkan oleh cahaya suci. Puff! Suara anggota tubuh yang patah datang dari langit, dan aliran darah mengalir deras di langit seperti sungai, jatuh, dan cakar binatang buas yang besar itu terputus. Apa? 9 makam kuno telah sunyi selama bertahun-tahun, tetapi tulang-tulangmu benar-benar telah melahirkan cahaya jiwa. Sosok yang menakutkan di langit itu meraung, dan mendorong 99 anak tangga batu ke langit, tidak berani bertindak gegabah. Oke, api jiwa telah berubah. Suaranya sangat dingin, dan mengucapkan 3 kata yang bagus berturut-turut, berkata, tetapi kamu telah mati. Bahkan jika ada perubahan sekarang, itu hanya dapat menghentikanku untuk waktu yang singkat. Lain kali aku datang, aku harus mengambil lampu dan menggali kuburanmu. 9 lampu dan harta akan menjadi milikku ketika mereka digabungkan. Awan gelap melonjak di langit, dan 99 anak tangga batu naik perlahan seperti gunung iblis yang besar, dan akhirnya merobek kehampaan dan menghilang sepenuhnya. Keberadaan yang mengerikan ini mundur seperti ini, meninggalkan area darah yang luas dan banyak sisik hijau di tanah. Adapun cakar binatang yang terputus, ia dengan cepat membusuk dan membusuk. Pada titik ini, makhluk-makhluk negara akhirnya rileks, dan itu seperti batu besar seberat 1000 pon yang jatuh di hati orang-orang, membuat semua orang merasa runtuh. Tekanan yang tak terlihat itu menghilang begitu saja, dan bencana kehancuran pun teratasi. Xiao Chen berdiri di Jiushu dalam keadaan linglung, dan dalam keadaan kesurupan. Baru-baru ini, legenda tentang kekuatan besar sebelum zaman kuno terus bermunculan, dan bahkan tulang jiwa 3 penguasa dan 5 kaisar telah lahir. Apa yang ditunjukkan oleh ini? Meskipun sosok di ujung 99 anak tangga batu tidak dapat eksis di dunia untuk waktu yang lama, dan tidak ada 5 kaisar yang nyata di dunia ini, itu tetap membuat orang merasa tidak nyaman. Aku akan kembali. Tiba-tiba, 5 kata ini melewati penghalang dunia besar dan bergemuruh di Jiushu. Suara yang mengerikan itu membuat semua makhluk merasa kedinginan.
Bencana yang awalnya tidak dapat dihindari telah teratasi, tetapi semua makhluk tidak merasa senang. Orang itu akan kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam 5.000 tahun berikutnya, semuanya tenang dan menghabiskan masa damai dan tenang. Selama periode ini, Keke kembali ke Jiushu, bersatu kembali dengan Xiao Chen, dan mengembalikan tanda langit. Xiao Chen akhirnya menyelesaikan 6 tanda langit. Selama 5.000 tahun, dia telah berlatih keras di pulau terpencil dan hampir tidak melangkah. Namun, meskipun tanda langit dikumpulkan, Xiao Chen tidak benar-benar memahaminya secara menyeluruh. Dia tidak terburu-buru membaca monumen surgawi ketujuh, tetapi diam-diam memahaminya. Selama periode waktu ini, beberapa perang terjadi di alam surga. Cermin 3 Kaisar dan Menara 5 Kaisar keduanya pernah muncul sebelumnya, tetapi akhirnya menghilang. Sekarang kekuatan magis benda kecil itu semakin besar, dan kekuatan kutukan keluarga akan segera menghilang. Itu telah berjalan jauh di jalan menuju dewa leluhur tertinggi. Tidak sampai 3.000 tahun kemudian kedamaian itu hancur, dan 99 anak tangga batu itu muncul lagi. Sosok mengerikan itu turun ke Jiushu lagi, tetapi kali ini tidak ada bahaya. Meskipun Jiushu hampir hancur dan tertindas oleh momentum yang kuat, sosok yang menakutkan itu akhirnya mundur tanpa hasil. Ini adalah peristiwa yang sangat serius, yang membuat Xiao Chen sangat gelisah. Wajar jika karakter ini tidak dapat hidup lama, tetapi itu melanggar akal sehat. Baru kemudian dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa kekuatan besar yang tersisa dari zaman kuno ini telah memurnikan ibu kota kuno pertama di dunia alien, menempatkan cangkang daging dan jiwanya di dalamnya, dan menjadi abadi dan hidup selamanya. Berita itu mengejutkan dunia, dan raja-raja batu di surga juga sangat terkejut, dan mereka semua memiliki pikiran lain. Tidak seorang pun menginginkan orang seperti itu hidup selamanya di dunia, dan ancaman bagi para raja terlalu besar. Karena alasan ini, Xiao Chen pernah mengunjungi dunia lain dan melihat ibu kota kuno pertama dari jauh. Kota kuno yang besar itu berdiri dengan megah, dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Ini pasti kota kuno yang tertinggal ketika keberadaan yang melampaui raja-raja batu sebelum zaman kuno terlahir kembali. Kalau tidak, kota ini tidak akan pernah sekuat ini. Ibu kota kuno pertama inilah yang mengawetkan keabadian tubuh orang yang mengerikan itu. Untuk memastikan bahwa ia dapat hidup lebih lama, kekuatan kuno yang mengerikan itu menempatkan ibu kota kuno pertama di ujung 99 anak tangga batu, dan menggandakan penekanan dan pengurungan diri, sehingga tubuhnya benar-benar terawetkan. Banyak raja batu yang mengawasi, dan mereka semua ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi pada orang yang menakutkan ini. Waktu selalu berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu, dan banyak hal telah terjadi selama periode ini. Peradaban Kyushu tidak terlalu makmur. Peradaban itu mengalami dampak besar terakhir kali dan hampir hancur total. Peradaban teknologi dibawa kembali ke titik awal, tetapi kelanjutan dan pewarisan kehidupan tidak terputus sama sekali, dan ia mundur dari langit berbintang ke bumi. Baru sekitar 15.000 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar yang mengguncang surga. Di masa lalu, para pahlawan yang meninggalkan Kyushu kembali satu demi satu. Bukan hanya Chiyou yang tidak mati, Laozi juga tidak mati, tetapi Xingtian dan Zhuangzi juga kembali hidup-hidup. Dan ini baru kelompok orang pertama. Kemudian, Xuanzu,
Kaisar Ku, Yao, Sun dan yang lainnya juga memulai perjalanan pulang dan muncul kembali di Kyushu dan surga. Ini adalah kekuatan yang kuat. Orang-orang ini dapat dikatakan sebagai pahlawan paling menjanjikan dalam sejarah beberapa peradaban di Kyushu. Mereka berhasil kembali dan wilayah mereka telah lama dinaikkan ke wilayah yang sangat kuat. Kepulangan mereka adalah tanda bahwa serangan balik yang telah diharapkan selama puluhan juta tahun akan segera dimulai. Setelah itu, banyak pahlawan legendaris muncul satu demi satu, dan beberapa kali berdampak pada dunia asing, menyebabkan kerusakan besar pada mereka, tetapi mereka akhirnya mundur ketika menghadapi ibu kota kuno pertama. Perang akan segera pecah. Ribuan tahun kemudian, tindakan iblis manusia Gegan menjadi sumbu. Dia menyerang Raja Batu Langya di surga dan hampir membunuhnya sepenuhnya. Setelah itu, Yao, Sun, Ciyu, Xingtian dan yang lainnya datang untuk membunuh, mengalahkan para dewa dari faksi lain, menghancurkan beberapa kota iblis kuno, dan meratakan jutaan gunung besar di sana hingga rata dengan tanah. Perang yang hebat pun pecah. Fuxi dan Suiren akhirnya muncul, dan Raja Pangu bahkan mengayunkan kapak batunya melintasi langit. Benteng-benteng faksi lain di surga hancur, dan Raja Batu yang telah membentuk aliansi dengan dunia lain terpecah dan akhirnya mundur dari medan perang. Sementara faksi lain mundur dari panggung surgawi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar dengan dampak yang sangat luas. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun Joushu berhasil melakukan serangan balik. Setelah pertempuran ini, arus bawah melonjak antara surga dan dunia, dan Joushu dan dunia lain sempat mengalami jalan buntu, dan tidak ada yang mengambil tindakan dengan santai. Selama lebih dari 10.000 tahun, Xiao Chen tidak berpartisipasi dalam perang, tetapi menenangkan diri dan berlatih keras. Semakin dia mengerti dan memahami metode misterius prasasti surgawi, semakin dia merasa itu mendalam. Dia tidak terburu-buru untuk mempraktikkan prasasti surgawi ketujuh. Selama lebih dari 10.000 tahun, dia sangat tenang, terus-menerus meringkas dan menenangkan diri. Jika dia ingin menyublim, dia harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Hari-hari berlalu, dan tahun-tahun pun sunyi. Setelah bertahun-tahun terdiam, Xiao Chen akhirnya mendapatkan sesuatu. Metode misterius dari 6 prasasti surgawi berangsur-angsur menjadi jelas. Dia memiliki banyak wawasan di dalam hatinya. Pada malam bulan yang cerah, ke-6 tanda surgawi semuanya muncul dan tersusun di sekelilingnya. Ke-6 tanda surgawi itu setara dengan 6 prasasti surgawi yang spesifik dan kecil, dan berbagai ukiran muncul di atasnya. Ya, mereka tampak seperti makhluk hidup. Ke-6 tanda surgawi itu menata ulang urutannya, dan pola jejak yang muncul saat menekan berbagai tempat menghilang, dan pola aslinya muncul. Namun, pemandangan yang dilihatnya tidak jauh berbeda. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya saat ia berhadapan langsung dengan prasasti surgawi, gambar-gambar rumit yang dilampirkan menghilang, dan hanya gambar asli yang tersisa, yang kira-kira sama. 6 tanda surgawi, 6 gambar utama, dengan ukiran yang jelas dan pesona alam, mengelilingi Xiao Chen. Pada gambar pertama, ada sinar cahaya redup, dan sebuah istana megah berdiri di atas awan. Di awan berkabut, ada banyak bangunan giok yang menjulang. Pada gambar kedua, ada suasana hantu, gerbang neraka yang gelap setengah terbuka, dan ada suasana mati di dalamnya. Dunia yang gelap dan menakutkan memancarkan napas kematian yang tak berujung.
Pada gambar ketiga, ada petani yang menggiring ternak untuk membajak ladang, gembala yang menggembalakan domba dan kuda, nelayan yang melemparkan jaring ikan, dan pedagang yang berjualan di toko-toko. Itu memberi orang-orang napas kehidupan yang sederhana, semua jenis kehidupan, semua jenis hal duniawi, semuanya dalam gambar manusia. Pada gambar keempat, seorang wanita dengan kepala manusia dan tubuh ular dan seorang pria dengan kepala naga dan tubuh manusia berdiri berdampingan. Di belakang mereka, ada masa gelap, ribuan binatang buas meraung, debu menutupi langit, bumi bergetar, dan suara memekakkan telinga tampaknya ditransmisikan melalui dinding batu. Pola kelima, lautan darah tak berujung, dengan ribuan lapisan gelombang dan gelombang darah. Sebuah gunung tulang berdiri di tengah lautan darah. Tidak peduli bagaimana gelombang darah meraung dan menghantam, gunung tulang itu tetap diam. Pola keenam, di langit, awan gelap pekat, hujan deras turun, petir besar merobek kehampaan, magma melonjak, bencana ada di mana-mana, dan kejahatan tidak ada habisnya. 6 ukiran asli inilah yang mengelilingi Xiao Chen. 6 ukiran itu secara bertahap mengembun menjadi 6 badan prasasti asli, dan kemudian 6 prasasti itu gabung dan terhubung untuk membentuk lempengan batu dengan lubang di tengahnya, dan Xiao Chen duduk sendirian di lubang tengah. Tidak jauh dari sana, mata Keke tiba-tiba membelalak. Makhluk kecil itu terbangun dan melihat semua ini dan sangat terkejut. Kakak, 6 ukiran batu terhubung menjadi sebuah lempengan. Xiao Chen tenang dan pada saat ini dia merasakan semua jenis napas yang berbeda. Jalan surga, jalan manusia, jalan neraka. 6 diagram bergabung, dan tanpa nirvana meninggalkan kota iblis kuno, 6 diagram berputar di sekelilingnya, melahirkan entitas, dan terwujud menjadi lempengan batu. Lempengan 6 jalan samsara. Makhluk kecil itu melihat semua ini dengan heran tidak jauh dari sana, dan kemudian bergumam, tidak, prasasti surgawi tidak akan sesederhana itu. Xiao Chen perlahan-lahan menyadari bahwa nirvana tidak perlu meninggalkan kota iblis kuno. Apa yang dia lihat dan rasakan membuatnya melihat jalan yang jauh. Mengapa kita harus terikat oleh bentuk? Bukankah lempengan batu di depan kita juga setara dengan kota batu? Dan ini hanyalah awal dari transformasi. Diagram ukiran 6 berkat tampaknya berasal dari lempengan 6 jalan samsara, tetapi itu adalah dunia yang terpisah. Ini hanyalah manifestasi utama. Setelah transformasi dimulai, ukiran batu 6 berkat secara bertahap menjadi kabur. Lempengan batu itu kabur, dan jalan surga, jalan manusia, jalan neraka, semuanya terhapus. Kemudian manusia, burung, bunga, dan hewan muncul satu demi satu, penuh vitalitas, lalu layu, dan akhirnya berubah menjadi tanah, tertiup angin. Ini bukanlah akhir, tanah melindungi bunga, menumbuhkan benih, dan membuka siklus reinkarnasi dan generasi baru. Pergantian alam tidak terikat oleh reinkarnasi tradisional. Ini bukanlah reinkarnasi jiwa, bukan reinkarnasi halus, tetapi reinkarnasi materi nyata. Pada saat ini, Xiao Chen merasa bahwa dia telah mengalami perjalanan yang luar biasa, dari bayi baru lahir hingga parubaya, lalu ke usia tua, dan akhirnya kembali ke loes. Daging dan darah berubah menjadi loes, dan loes bukanlah akhir. Tumbuhan yang rimbun tumbuh, dan setelah dimakan oleh hewan, ia menjadi daging dan darah. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen akhirnya terbangun,
lempengan batu itu membusuk, berubah menjadi 6 gambar, dan 6 tanda surgawi itu tenggelam ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa kekuatan hidup tidak ada habisnya, jiwanya abadi, dan tidak akan pernah membusuk. Xiao Chen akhirnya memahami metode misterius dari prasasti surgawi bersisi 6, dan dia perlu menghubungi prasasti surgawi ketujuh. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen menghilang dari posisi aslinya dan muncul langsung di alam kutukan. Berdiri di atas jurang, pikirnya, matahari pagi bersinar, bulan yang cerah tenggelam, jurang itu cerah, dan prasasti surgawi secara otomatis melayang ke atas. Kemudian, cahaya pedang melesat ke langit, dan Dugu Jianmo lahir. Aku pergi. Tanpa banyak bicara, Dugu Jianmo berubah menjadi pedang besi, bergegas ke dunia bawah, dan menghilang. Xiao Chen mengangguk, tanpa mengatakan apapun, dan kemudian dia melihat prasasti surgawi ketujuh. 6 tanda surgawi muncul pada saat yang sama, semuanya mengambang di prasasti besar ini, cahaya mengalir, ukiran 6 berkat muncul kembali, dan karakter kuno muncul satu persatu. Prasasti surgawi ketujuh adalah ringkasan dan sublimasi dari prasasti surgawi sebelumnya. Tubuh dan pikiran Xiao Chen bergerak, seolah-olah dia melekat pada prasasti batu itu. Tiba-tiba, jantungnya berdebar, dan dia memahami rahasia yang lebih besar dari prasasti surgawi. Latihan metode mistik prasasti surgawi baru saja dimulai. Masih ada hal-hal di setiap prasasti surgawi. Itu adalah daging dan darah, itu adalah tanda dao besar, itu adalah makam, itu adalah ukiran. Ini menyebabkan kejutan besar baginya. Spekulasi tentang prasasti surgawi ke-8 mungkin semuanya benar. Karena ia benar-benar melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam prasasti surgawi itu. Tidak mungkin untuk melihatnya, itu samar dan menjulang, yang membuat orang cemas. Namun, Xiao Chen memusatkan pikirannya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak lagi mengintip ke dalam prasasti surgawi. Tubuh dan pikirannya selaras dengan gambar dan teks pada prasasti surgawi ketujuh. Dia membacanya dengan saksama dan mengamatinya dengan saksama. Prasasti dan ukiran nama keluarga membawa esensi jalan tertinggi, dan mereka benar-benar membutuhkan tanda surgawi sebagai pemicunya. Pada saat ini, ke-6 tanda surgawi itu bergetar, dan mereka mengilhami segala macam rahasia asal. Tiba-tiba, kabut menjadi kabur, dan prasasti surgawi ketujuh ditutupi dengan tabir misterius. Sebuah ukiran kepala manusia pertama kali muncul di posisi tanda surgawi pertama. Tampaknya telah tumbuh dari prasasti surgawi dan tercermin melalui tanda surgawi. Segera, tanda surgawi lainnya juga memiliki kekuatan misterius yang mengalir, dan ke-6 kepala itu menjulang, seolah-olah mereka akan segera keluar.